Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Kelompok kami yaitu 1. Nikmatur Rafiqah, Ayu Saputri, dan saya sendiri. Materi pertama akan dibacakan oleh saya, yang kedua adalah Mbak Nikmatur Rafiqah, yang ketiga adalah Mbak Ayu Saputri. Langsung saja. Yang A, hakikat Islam. Di antara agama-agama besar yang ada di dunia, Islam mempunyai keistimewaan sendiri karena memiliki satu nama yang sangat penting, artinya satu nama yang menunjukkan arti sebenarnya. Kata Islam mempunyai makna maksud dalam perdamaian, dan orang Muslim ialah orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Damai dengan Allah artinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Sedangkan damai dengan manusia bukan saja berarti mengakhiri berbuat jahat atau sewenang pada sesamanya, melainkan pula ia berbuat baik kepada sesamanya. Jadi sudah dari permulaan sekali, Islam adalah agama perdamaian. 2 ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesatuan, persatuan, persaudaraan. Yang B, sumber ajaran Islam Al-Qur'an. 1. Pengertian Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an secara lugawi merupakan bentuk kata yang muratil dengan kata al-qiraah, yaitu bentuk mazhar dari fi'il mahdi, yaitu qiraah yang berarti bacaan. Arti qiraah lainnya ialah mengumpulkan atau menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Sedangkan qiraah dalam arti mazhar atau infinitif seperti di atas disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 yang artinya, sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur'an di dalam dirimu dan menetapkan bacaan pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Adapun pengertian Al-Qur'an secara terminologis adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an disebut pula dengan nama yang lain, antaranya Furqan, Al-Haq, Al-Hikmah, Al-Huda, Al-Hijab. 2. Turunnya Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun, terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam. Adapun mengenai ayat-ayat yang mula-mula diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid dan suruhan dakwah kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Quraisy Shihab mengemukakan tujuan dari turunnya Al-Qur'an yakni sebagai berikut. A. Untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta menetapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seluruh alam. B.
untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa untuk umat manusia merupakan yang seharusnya dapat bekerjasama dalam pengabdian Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat. D. Untuk menegakkan peranan ilmu dan teknologi. Yang E. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan spiritual, kesatuan ilmu dan iman. 3. Kandungan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mempunyai satu sendi utama yang esensial, yaitu berfungsi memberi petunjuk jalan sebaik-baiknya. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaiknya. Quran surat 17-19. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab yang otentitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah. Al-Quran menjelaskan dalam salah satu ayatnya, yaitu kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran surat fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran meliputi hal-hal sebagai berikut: petunjuk untuk manusia, keterangan-keterangan penyakit hati, rahmat dan hidayah bagi alam semesta, serta penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Pengertian sunnah dan hadis. Menurut bahasa, al-sunnah berarti jalan hidup yang dilalui atau yang dijalani atau sesuatu yang sudah dibiasakan, baik itu yang bersifat buruk maupun yang bersifat baik. Menurut para ahli hadis, sunnah merupakan sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad yang meliputi ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat baik, sifat fisik itu pada masa sebelum kenabian maupun sesudahnya. Sunnah atau hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kata sunnah mempunyai makna perilaku atau aturan atau cara bertingkah. Sedangkan kata hadis berarti ucapan yang disampaikan kepada manusia, baik dengan perantaraan pendengaran maupun dengan perantaraan wahyu. Dengan demikian, sunnah merupakan perbuatan Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kedudukan sunnah dan hadis. Kedudukan sunnah dalam Islam adalah sebagai sumber hukum. Para ulama juga telah konsensus dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Sunnah menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelas atau tafsir. Yang kedua, mayoritas sunnah relatif kebenarannya atau zani atubut. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir. Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi. Kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti, dan secara relatif petunjuknya. Beberapa alasan yang dilontarkan oleh jumhur muslimin diantaranya yaitu menerima sunnah merupakan konsekuensi iman, adanya keterangan-keterangan yang jelas dan tegas dalam Al-Quran tentang kedudukan Rasulullah dalam syariat Islam, keterangan dari Rasulullah SAW sendiri tentang keharusan kaum muslimin untuk mengikuti sunnahnya, ijma' sahabat tentang keharusan berpijak kepada sunnah Rasul, dan keberadaan Al-Quran menjadi petunjuk kepada pentingnya kedudukan sunnah Rasulullah SAW. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama,
Sunnah menguatkan pesan-pesan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah menjelaskan dan menjabarkan pesan-pesan hukum tersebut. Dan yang ketiga, sunnah menetapkan sendiri pesan-pesan dalam hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Pembagian sunnah. Terdapat 3 macam sunnah, yaitu yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini merupakan perkataan Nabi yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah atau ucapan ini disebut juga dengan hadis Nabi SAW atau sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, sunnah fi'liyah yang merupakan perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, contohnya seperti berwudu, sholat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sunnah takririyah merupakan diamnya Rasulullah SAW ketika melihat suatu perbuatan dari para sahabat, baik perbuatan tersebut itu dilakukan di hadapan Nabi maupun tidak di hadapan Nabi, akan tapi berita mengenai perbuatannya tersebut sampai kepada telinga Nabi. Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan oleh Nabi dianggap sama dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri dan dapat dijadikan sebagai hujah bagi seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri, NIM 241952. Di sini saya akan membacakan materi tentang sumber ajaran Islam ijtihad. Islam merupakan way of life yang dijamin oleh Allah sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna, mencakup segala aspek kehidupan umat manusia, baik masalah dunia maupun akhirat, yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Quran mengatur hukum-hukum kehidupan manual secara detail, akan tetapi masih ada hukum-hukum yang bersifat umum atau global, bahkan samar. Aturan-aturan yang bersifat umum ini dijelaskan oleh Rasulullah lewat tutur kata dan perbuatan beliau sehari-hari. Harus diakui bahwa aturan-aturan hukum yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis sedikit banyak masih dibatasi ruang dan waktu pada masa itu. Oleh karena itu, tidak semua persoalan masyarakat modern saat ini dapat kita temukan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis. Sabda Rasulullah bahwa para ulama merupakan pewaris para nabi mengandung makna para ulama diberikan otoritas untuk mengeluarkan aturan-aturan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan kondisi hadis zaman dan masyarakat, yang lazim disebut ijtihad para ulama. Sekalipun ulama diberikan otoritas untuk mengeluarkan kemungkinan hukum dan sumber aslinya, penggunaan ijtihad harus disesuai dengan tujuan dan spirit hukum Islam. Kalau tidak, akan berbahaya serta dapat mengabulkan fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam banyak literatur disebutkan, untuk menjadi mujtahid tidak gampang. Diperlukan bermacam-macam pengetahuan dan keahlian. Di antaranya memahami bahasa Arab dengan segala aspeknya, memahami Al-Quran dan hadis. Secara harfiah, ijtihad diartikan sebagai usaha keras untuk menggali peraturan-peraturan dalam hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari sisi jurisprudensi, Ensiklopedia Hukum Islam 2003 mendefinisikan ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan mujtahid untuk mencapai suatu putusan syara hukum Islam tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan hadis. Dengan terbukanya pintu ijtihad, ajaran Islam menjadi tidak kaku dan tidak beku, sebagaimana ajaran para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ajaran para nabi sebelum beliau hanya berlaku kaum dan kurun waktu ketika nabi tersebut masih hidup. Begitu seorang nabi wafat dan Allah mengutus nabi lain, aturan berlaku adalah aturan yang diturunkan Allah kepada nabi yang diutus kemudian tersebut. Terbukanya pintu ijtihad ini bisa menjadi syariat lain bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus lagi nabi atau rasul, sehingga untuk melanjutkan risalah Islam dan masyarakat yang semakin maju, ijtihad benar-benar merupakan rahmat Allah yang khusus diberikan kepada umat Islam.
Dengan demikian, ajaran Islam berakselerasi dengan kemajuan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ajaran para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ajaran para nabi sebelum beliau hanya berlaku kaum dan kurun waktu ketika nabi tersebut masih hidup. Begitu seorang nabi wafat dan Allah mengutus nabi lain, aturan berlaku adalah aturan yang diturunkan Allah kepada nabi yang diutus kemudian tersebut. Terbukanya pintu ijtihad ini bisa menjadi syariat lain bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengutus lagi nabi atau rasul, sehingga untuk melanjutkan risalah Islam dan masyarakat yang semakin maju, ijtihad benar-benar merupakan rahmat Allah yang khusus diberikan kepada umat Islam. Dengan demikian, ajaran Islam berakselerasi dengan kemajuan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.